جميع سلسلة الأبدية أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكفر من مكروباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولن يتوالى علينا وعليك كلها العارفين ويفقهنا بالدين ويجعلنا علماء على عمله ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك العلم لدني والمشهد صافي الهني وهاب الغني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا وسعة فهم بجاه النبي المعصوم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا نوينا تعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majlis kita dengan harapan dan doa senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ini, berkah bacaan maulid dan salat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah jaga kita semua, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang masih di dalam pembahasan masalah tawadhu yang kemarin beliau katakan wa min amaratihi, dan dari salah satu tanda orang tawadhu itu adalah mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum. Yang di minggu sebelumnya kita bahas ayat dari surat Al-Kahfi yang mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furutha. Dalam Al-Quran Allah katakan wasbir nafsaka, wahai Muhammad jangan mau ngikutin dan jangan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa dekat sama Allah. Yang sudah kita bilang berkali-kali, ini metode berteman dalam Al-Quran yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang dari pagi Allah dan kutip ayatnya kan, kunu ma'as shadiqin. Kita ini suruh jadi orang baik. Kita disuruh Allah jadi orang baik. Ittaqullah. Takwa udah segala, udah puncaknya udah. Puncak segala macam kebaikan. Orang bisa dibilang baik gimana? Takwa udah pasti paling baik udah. Habis sudah ittaqullah, habis kita udah takwa sama Allah, ngapain langkah selanjutnya wa kunu
ma'as-shadiqin, dan senantiasalah kamu pun duduk sama orang-orang baik. Jangan merasa udah baik nongkrong sama yang maksiat dengan merasa nggak apa namanya dia nggak bakal tercampur, dia nggak bakal terpengaruh. Ya enggak. Tapi cara berteman, cara hidup dari Allah, jadilah orang baik dan duduk sama orang baik. Ya makanya nanti pun ini perintah pun buat Nabi, sabarin diri kamu sama siapa ya, sama mereka ya berdoa Rabbahum, yang senantiasa berdoa mendekat kepada Allah bil ghadati wal asyi, pagi sore kerjaannya cuma berdoa berzikir sama Allah. Ya kepada Allah, nggak ada yang lain. Wala ta'du ainaka anhum, jangan berpaling dari mereka. Paham ya? Kalau kita punya circle, kita punya perkumpulan, punya teman yang hobinya ibadah, hobinya kebaikan, pagi sore hobinya ibadah aja. Meskipun terkadang kelihatannya hidupnya nggak bagus-bagus banget, bahkan mungkin nggak bisa menularkan kebaikan duniawinya pada kita. Mungkin nggak bisa menularkan kebaikan duniawinya pada kita. Jangan berpaling, jangan cuma karena ngerasa hidup kamu berteman sama dia ibadah mulu, berteman sama dia sholat mulu, berteman sama dia ngaji mulu, berteman sama dia zikir mulu. Nggak ada kok dunia dapat sama sekali sama dia. Justru itu yang Allah suruh ke Nabi. Ama mereka aja, wala ta'du ainaka anhum, jangan dipalingkan wajah kalian dari mereka. Udah sama mereka, disuruhnya sama Allah begitu. Jangan disuruh malah ikutin orang lain yang ngomong ente ngaji mulu, ente ini mulu, ya ujung-ujungnya kan dunia ente sengsara kan, melarat. Pikir-pikir dah, wah ente ntar di masa depan itu susah dah, banyakan sholat, banyakan zikir, banyakan maulidan, cari duit segala macam. Enggak. Allah nyuruh ke Nabi. Dan apakah apa yang Allah perintahkan ke Nabi hal yang salah? Apakah Allah memerintahkan kepada Nabi hal yang bakal bawa celaka pada Nabi? Nggak mungkin, mustahil. Nabi aja nggak mungkin memerintahkan kecuali yang baik. Apalagi Allah merintahkan ke Nabi. Allah bilang duduk di situ orang yang ibadah, tenang dunia bagi saya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan berpaling wajah kalian dari perkumpulan baik cuma gara-gara pengen dunia. Sekali lagi Islam nggak ngajarin kemalasan, tapi kalau kita berpaling dari kebaikan cuma karena takut sama dunia, ini celakanya di sini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan mengikuti orang-orang yang hatinya aja kata Allah nggak pernah ingat sama saya. Jangan musyawarah, jangan diskusi, jangan minta saran. Jangan mereka jangan. Kalau kata begini tadi bagi cukup, kita punya model, kita punya panutan Rasul. Mau ngapain lagi dengan panutan yang lain? Ngapain lagi ngambil pendapat yang lain? Ngapain lagi ngambil diskusi dari ucapan orang lain? Hadis Nabi banyak, ucapan Nabi ada, ngapain minta orang lain? Kita belum sempat nulis status nih. Tadi pagi qasidah ngingetin kita tadi. Qasidah kalau kita percaya sama Habib Ali Habsyi, kita percaya dengan guru mulia kita Habib Umar, kita percaya dengan para awliya kita. Kalau mereka nulis di syair mereka tuh man tawajjah nahwa tarik mahraja min dzaka khaib. Man tawajjah nahwa babik. Barang siapa yang mengarahkan dirinya kepada pintumu ya Rasulullah, kepada pintumu ya Allah, mahraja min dzaka khaib. Gak mungkin pulang dari situ celaka, gak mungkin pulang dari situ kecewa. Udah tenang aja, kalau Allah udah suruh, Allah udah perintahin, kita jalanin perintah yang Allah mau, mustahil celaka, mustahil sengsara. Tapi itulah keyakinan yang perlu kita pupuk, keyakinan yang perlu kita tanam kuat-kuat dalam hati. Kalau kata bijinan dari pagi kan, beliau bilang salah kalau kita kamu minta tolong boleh kata beliau, tapi jangan salah tempat minta tolongnya. Minta tolong di depan pintunya Allah. Ini baru benar. Kalau minta tolong di depan pintu manusia yang mereka juga nggak punya apa-apa, ya kecewa doang. Makanya mau lo punya orang dalam, kayak lo mau punya keluarganya siapa, kayak perusahaan atau segala macam, tawajjah nahwa babik mahraja min dzaka khaib. Orang yang mengarahkan dirinya hidupnya ke pintunya Allah, nggak mungkin pulang nggak bawa bekal, nggak mungkin. Kita mau lihat di masjid terbesar pun yang katanya bagi-bagiin makanan, bagi-bagiin kokok, bagi-bagiin sarung, tetap aja bisa nggak kebagian. Padahal udah fokus banget tuh, datang dari awal, datang dari sebelum mulai, pulang paling akhir nggak dapat berkat, nggak dapat berkat. Tapi kalau orang berdiam di hadapan pintunya Allah, rejak dan nggak mungkin pulang dari pintunya Allah sengsara. Udah itu dia perintah dari Allah, sabar, udah sabar. Kali-kali ini perintah dalam Al-Quran belasan atau puluhan kali kalimat sabar disebutkan sama Allah dalam Al-Quran. Sabar itu kuncinya, sabar. Sabar adalah kunci.
Sabar adalah kunci udah. Sabar kunci sabar. Mau dunia aja disuruh sabar. Giliran akhirat mau gampang nggak ada. Ya, duduk sama orang miskin. Bahkan dikatakan min alamat dihubbil nabi hubbil fuqara. Dia salah satu tanda cintanya kita buat sini. Dia salah satu tanda cinta kita mana nih? Cintanya kita sama orang miskin. Nggak mau mama, nggak geli, nggak jijik, nggak risih duduk sama mereka. Mohon maaf ya, kalau risih gara-gara penampilan, risih gara-gara mereka nggak mandi, ini masing-masing oke lah, karena baunya misalnya gitu. Tapi kalau risih gara-gara status sih nggak aneh-aneh, itu nggak cinta sama Nabi nggak. Kenapa? Nabi itu sengaja memiskinkan diri. Sekali ingat ya, Nabi itu kaya. Nabi sengaja memiskinkan diri. Buat apa? Buat apa namanya? Buat menghibur hati dari umat yang beliau tahu nanti banyak orang yang ada orang yang nggak bagus ekonomi. Makanya dalam kitab Wasyabat disebutkan dalam bin Abdullah Mansur Faqih alamat dunia. Ya wasul limu'sirin miskin idza sahha lam yashba' wa la yamin. Ya Nabi nih, wa fis sakha ka'annahu bahrun zakhar. Yu'ti ma'inan ulufan man hawa. Kalau lagi ada duit, lagi megang duit. Wah, ini contoh buat orang-orang kaya nih dalam masa dermawan. Nggak pakai mikir tuh, ngasih 100-an ribuan buat orang nggak pakai mikir, ambil tuh kambing, ambil tuh duit, ambil tuh makanan, bawa udah. Tapi semua tuh miskin, di mu'asirin wa miskinin. Tapi Nabi juga contoh hiburan bagi orang-orang yang hidupnya susah. Apa itu sahha ma yashba' wa la yumin. Nabi nggak pernah kenyang makan. Bukan emang nggak pengen kenyang. Iya, sunnahnya beliau emang makan jangan kenyang. Tapi dalam keadaannya emang makanannya dikit. Yang majtama'a qattu idamaini wa fi ma'idati ali Muhammad. Pernah Nabi dan keluarganya terkumpul 2 lauk lebih dalam satu kali makan. Makan, hidup, ada dagingnya, ada yang gampang kalau kita kondangan lah. Iya kan? Pertama tentang tambah lalu pasti kan menu wajib tuh. Enggak, nomor 1 rendang. Yang paling dekat tuh kalau rendang ayam. Ambil. Habis itu kentang, habis itu kredok-kredokan. Habis siram pakai sayur. Jangan lupa kerupuk udang. Ambil airnya 2. Habis itu selesai, masih ada bakso nggak ngantri, ambil lagi. Nabi nih hiburan bagi orang-orang yang susah. Kenapa? Bukan cuma ente. Gitu nggak pernah makan lu mau kalau kita makan tempe, telur sama tempe gitu. Nabi dulu begitu, udah 2 hal nggak pernah tinggal. Dan buat Nabi dan keluarganya tak pernah makan lebih dari 2 lauk dalam sekali makan. Majtama'a ila ma'in qattu ala ma'idati ali Muhammad. Tak pernah ngumpul. Sebenarnya dia bilang Nabi itu sengaja memiskinkan. Buat apa? Buat menghibur umat-umatnya yang ekonominya nggak bagus tenang. Kenapa? Biar itu jangan kalau sekali lagi kata ucapan Habib Taufik tadi. Memang benar tuh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Berapa kali di Maulana kita sering bilang ucapan kita ini, apa yang kita sebut di majlis kita, mohon maaf hanya berlaku buat orang-orang yang punya tujuan ke akhirat. Bukan sok nih, kita bukan sok orang langit, bukan. Tapi memang nasihat kita nggak bakal masuk, omongan kita nggak bakal masuk bagi mereka yang masih punya obsesi besar dalam hal dunia. Nggak ada. Kita harus Taufik bilang, uswatun hasanah. Masya Allah tafsirannya baru dengar kita baru kayak melek gitu. Apa kata beliau? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi bagi kalian itu suri tauladan yang baik. Ini suri tauladan Nabi ini bisa dikatakan baik buat siapa? 1, liman kana yarjullah. Yang pertama buat orang yang pengen ridha Allah. Wal yaumal akhir. Yang mereka tujuannya intinya adalah hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran. Dan bagi mereka yang selalu ingat Allah, bisa nyontoh Nabi. Kalau yang ingat Allah, gimana kita Nabi? Masih masuk dari Bali itu pasti dengar, masya Allah keren. Emangnya selama ini kita bilang memang benar gitu maksudnya. Gak ada hal yang bikin kita melenceng dari majlis, melenceng dari arahan, melenceng dari ajaran-ajaran Nabi. Kalau bisa kan cinta dunia masih lebih besar di hati kita dibanding cinta kepada Nabi. Nggak ada. Karena yang bisa ngikutin Nabi tadi yarjullah wal yawmal akhir, yang nyari ridha Allah sama yang pengen hari akhirat.
Dia bilang alamat Nabi itu sengaja memiskinkan dirinya biar tahu mohon maaf wahai umatku yang mohon maaf nih, ente kan gak soleh-soleh banget nih, miskin wajar kasarnya ya, lu kan gak soleh-soleh banget, miskin wajar. Ada orang yang lebih soleh dariku nggak? Bahasa Nabi gitu nantangnya. Ada orang yang lebih soleh dariku nggak? Nggak ada. Tapi gue cara makannya begini nih. Ya 2 hari nggak pernah tuh namanya 3 hari berturut-turut kenyang tuh Nabi nggak pernah. Pasti ada 1 hari lapar. Ada 1 hari lapar. Itu di hadis yang dibilang sama Ustaz Taufik dengan Habib Taufik. Allah Ta'ala Jibril ayyaj'ala fatha Makkah dhahaban. Ya, Jibril datang kepada saya berperintah dari Allah. Ada wahai Muhammad, semua batu-batuan di Mekah, gunung-gunungnya kalau kamu mau dijadiin emas sama Allah. Nah ya Jibril, ya jangan. Bal ashba'u yauman wa aju'u yauman. Saya milih lapar sehari, kenyang sehari. Kenapa memang in ana syabi'tu hamidullah wa syakartullah. Kalau saya lagi kenyang, biar saya nanti ngerti makna bersyukur. Kalau lagi saya sabar, saya belajar makna mohon dan berdoa bersandar sama Allah. Itu yang Nabi mau. Yang Nabi ajarin lagi kenyang, ngerti caranya bersyukur. Lagi lapar, ngerti bahwasanya apa yang kita perbuat selama ini ternyata tak membuahkan hasil kalau Allah nggak kasih. Biar setiap susah balik bersandar sama Allah. Ya mukhalat Allah yang memujalah setihim, duduk sama mereka, ngumpul sama mereka. Kenapa? Nabi berkata, ini orang miskin. Kok ente bisa cinta sama ngaku cinta amannya ngaku duduk sama orang miskin? Diundang sama orang miskin nggak datang. Jadi minta tolong sama orang miskin nggak mau. Ya diminta tolong sama orang yang ditahu nggak bakal ngupain, nggak pernah bisa. Ya tapi giliran sama orang kaya tahlilan ngantri gitu. Ya tahu berkatnya gede. Ya nggak diundang aja datang. Masih nyelip. Ya maulid di mana nih? Di daerah sini ya maulid turu-turu itu saya paling bukan nasi uduk. Ya, tapi kalau maulid ya masya Allah di masjid besar di tengah-tengah perkantoran. Ya datang gitu. Ya minta paling depan apa biar berkati beda. Nabi miskin biar ente cinta mana benci orang miskin gimana? Saya orang miskin, maksudnya Nabi begitu. Saya orang miskin, makanya dibilang alamat cinta sama Nabi cinta sama orang miskin. Nabi ngomong nih, saya lu miskin, kok ente benci orang miskin, kenapa? Dan ngerti juga buat kita yang susah. Buat kita yang susah ngerti juga. Nabi lo miskin, kok kita nggak mau miskin? Ada apa? Nabi berdagang nggak? Berdagang. Bini beliau orang kaya Khadijah. Beliau orang soleh. Berarti dalam segi ibadah atau dalam segi usaha Nabi udah jalanin dua-duanya. Susah, ya udah. Udah kita takdir dari Allah, jatah dari Allah. Ini guru dulu ketika kita ini guru itu ketika nggak hidup kenapa? Maka ada salah satu doanya Nabi, Allahumma ini miskinan, wa akhirni miskinan, wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupin saya miskin, matikan saya miskin, dan bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini arti miskin itu adalah tawadhu. Nah, sebagian bilang enggak. Emang ini Nabi lagi nguatin umat-umat yang miskin. Ada yang mau mimpi. Ente kan udah capek nih. Ente udah susah hidup, tenang, ada aneh. Kalau ketika Nabi waktu perang tuh, ada beberapa dalam satu perang, lupa nama perangnya apaan, Nabi ngebagiin hadiah kan, ngebagiin harta rampasan perang. Orang-orang muhajir yang baru masuk Islam itu dikasih sama Nabi banyak. Fulan, ini ente 100 onta. Fulan, ini ente 50 onta. Fulan, ini 100 onta. Ada. Satu orang yang kena setan, bisikan setan, ngomong. Ngomong. Enak banget ya orang-orang muhajir. Padahal kan kita yang lebih jauh dari Madinah, kita yang lebih capek bantu Nabi selama ini. HP dia yang paling banyak. Pelajaran buat kita yang selalu kita bilang tujuan kita dalam berjuang, dalam berdakwah, dalam berkhidmat, itu tujuan persamanya akhirat. Kalau ada bonus dunia, alhamdulillah nggak ada. Tenang, balasannya apa ini? Jawabannya gini, Nabi sering ulang-ulang. Ketika sampai ke Nabi itu berita, dikumpulin sama Nabi. Dikumpulin sama Nabi. Terus Nabi tanya, Nabi bilang, telah sampai kepadaku omongan begini. Saya mau tanya, hal roti itu
ila raji'an nasu bi ghanimatihim wa amwalihim wa raji'tum bin nabi. Wahai Ansar, mohon maaf, saya mau tanya, kira-kira ente senang enggak? Atau ente lebih senang dengan harta? Apa maksudnya? Ketika orang-orang selesai perang, mereka yang bawa emas, mereka yang bawa onta, mereka yang bawa kuda, itu mereka dapat setelah perang. Ya, ente mau lebih senang kayak gitu, apa lebih senang ente pulang benar? Ente lebih senang sama harta, apa lebih senang sama Nabi? Ya, kata Nabi, demi Allah, gak ada satu jalan yang ditempuh Ansar kecuali saya nempuh jalan di situ. Gak ada satu tempat yang didudukin Ansar, saya duduk di situ. Saya bersama Ansar, kata Nabi. Apa ente masih lebih senang dengan ontak yang mereka dapetin daripada Nabi? Oh, itu takut itu juga apa lagi? Diingat ya. Saya lebih senang dengan ontak nih. Ya lebih senang dengan Nabi. Oh, langsung saat itu kembali nangis, semuanya dibilang Robi, Nabi Kismadik, ya Rasulullah. Ya, mohon maaf. Kita khilaf, kita salah, yang kita lebih senang dengan cara antum ngebagiin, udah kasih otak semua ke mereka, yang penting jangan dibawa Rasul. Ini lebih ngomong nih orang kita nih yang lagi susah ekonomi nih, yang sabar tapi ya, yang sabar ngejalanin tetap usahanya apa segala macam. Kata Nabi, ente kalau melihat mereka yang kaya, wah enaknya begini Nabi, ingatin doa saya, wahsyurni fi zumratil masakin, bangkitkan saya ya Allah sama orang-orang miskin, biar mereka susah di dunia, saya duluan mau mereka di akhirat. Dan sampai pengkabulan doanya Allah, pengkabulan Allah terhadap doa Nabi yang ini sampai Nabi katakan orang miskin masuk surga 500 tahun duluan sebelum orang kaya masuk. Belum mereka sama Nabi, nikmatnya surga duluan baru orang kaya. Kan surga tuh 500 orang miskin. Ya, jadi hiburan, jadi apa namanya, apa ya bahasanya, hiburan ya, penyemangat, ya, apa namanya, pembesaran hati. Oh, jangan takut, jangan. Ya, enggak, miskin itu enggak jauh dari Nabi. Miskin itu enggak dibenci dari Nabi. Tapi yang melanggar perintah Allah, ya, kalau kata pimpinan kemarin di Istiqlal, yang melanggar perintah Allah, yang melanggar perintah Nabi, itu yang susah, itu yang zalim. Ya, mereka bukan terhadap diri sendiri, bukan miskin sama kaya nih. Kapan melanggar perintah Allah, kapan melanggar perintah Nabi, itu dia itu sialnya di situ. Ya, kalau kita dengar omongan pimpinan, enak itu bahasanya tegas, enak itu. Sial, itu sial. Sial. Kapan? Tinggalin Allah, jadi kalian sial. Mau ente kaya ini sial. Ente miskin, sial lagi. Ya udah, miskin ninggalin Nabi nih. Ya kaya ninggalin Nabi salah. Kalau miskin ninggalin Nabi, wah ya, kalau bilang yang kita takutin lagi susah-susahnya nyerah, atau ninggalin Allah, ninggalin Nabi, besoknya meninggal. Betul, kanti. Ya, paham? Dan wajah, nah wabah. Ya, sekarang ini tanggal 26 Rabiul Awal. Ya, selesai nih bulan Maulid nih, harusnya gitu. Ya, kalau Ramadan kan syarat bulan ibadah kan. Ya, bulan Maulid ini bulan pecinta nih. Ya, berpisah kita nih dalam kasih kita nih. Ya, meskipun nggak berpisah dalam artian jasad, nggak berpisah dalam artian waktu dan hari dan hati, nggak, cuma akan berkurang suasana, ya, mengingatkan kita tentang Nabi. Kita mau habisnya bulan Maulid, gimana ya rasa cinta kita sama Nabi? Ada yang nambah nggak? Ya, gimana rasa fokus kita ke akhirat? Ada yang nambah nggak? Gimana perbaikan kita terhadap pandangan kita terhadap pahala dan akhirat, ada yang berubah nggak? Kalau nggak, kalau karena misalnya itu ada yang salah, berarti kan kita ini setiap hari diingetin tentang Nabi, berubah sedikit pun masalah akhirat nggak ada. Coba ada apa? Masih nggak mau juga ngikutin Nabi, karena Nabi ada apa ini? Ya, 26 Rabiul Awal. Kayak itu bilang, oh Jumat terakhir, Sabtu terakhir, Rabu terakhir, Kamis terakhir. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan makasih hadiah. Ya, buat kita sebelum bulannya lewat. Ya, kasih hadiah. Ya, kalau ada musyawarah, biar ketemu sama tuan rumah. Ya, jangan sampai kita masuk rumah nggak ketemu sama tuan rumah. Kita lagi masuk rumah nih bulan Rabiul Awal. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam rumahnya, masuk ke pesta. Jadi undang sama orang yang lagi ulang tahun, masuk ke pesta ulang tahun, nggak ketemu orang lagi ulang tahun, nggak enak sih. Ya lewat, apa ya ini masuk ada datang ketemu nggak? Ya dapat kue nggak? Enggak. Dapat besek nggak? Dapat besek nggak?
Ya mudah-mudahan. Kalau nggak bentuknya fisik, bentuknya nggak nyata, nggak dalam bentuk dunia, paling nggak dalam bentuk ketenangan hati. Ya semakin tenang hati kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan menggabungkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, menjadi ilmu yang manfaat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga keluarga kita, jaga kita semua, anak istri kita, guru-guru orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala Allah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kumpulkan kita kembali, bisa berjumpa kembali dengan peringatan Maulid yang akan datang di tahun depan. Mudah-mudahan memberikan panjang umur dalam sehat afiat, rezeki yang luas, yang halal, yang barokah untuk kita beribadah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan memberikan kita rezeki untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan Allah balas ya semua dosa bantu majlis kita dengan tenaga waktu dan pikirannya dengan balasan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau bisa di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan ya buat semua orang yang telah mendahului kita dari orang tua kita, keluarga kita dan semua dari guru-guru kita, dan khususnya almarhum Sarifan bin Marco Sigibe dan almarhum Eko Sudianto bin Sarifan. Mudah-mudahan Allah memberi segala dosa dan khilaf mereka. Allah berikan mereka tempat terbaik sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولك نشهد لنعظم أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشياء. والله جلس عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا. لكنه قد السرائر قد علمته صفوة ربنا وهدانا. فإذ جئنا للمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. وإلهه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله. ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلكنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. علم بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يمرد به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا. وليناك فأكل سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. إلى سنة طه في بقاع الأرض وجمع كل من هدانا. وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا. واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واجلي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل على آله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
المرسلين والحمد لله رب العالمين.